Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 548. Hagen mengabaikan mereka, tetapi menatap Lin Tianhu dan berkata, ini orang yang kamu tunggu. Kening Lin Tianhu tiba-tiba berkeringat dingin, dan dia menampar Zhang Liang dengan keras, apa yang kamu bicarakan? Tuan Chen juga bisa menunjuk. Zhang Liang dibutakan oleh tamparan, dan dia memandang Lin Tianhu dengan tidak percaya. Sementara Lin Tianhu berkata kepada Hagen, Tuan Chen, saya benar-benar tidak tahu bahwa orang ini tersinggung kamu. Aku memberitahunya ayahku hanyalah seorang kenalan, aku akan mengirim seseorang untuk membuang mereka ke sungai sekarang. Kata-kata Lin Tianhu membuat mereka berdua ketakutan, dan gadis itu menangis. Lupakan saja, biarkan mereka kembali ke tempat asalnya. Hagen melambaikan tangannya dan mengangkat jendela mobil. Kalian berdua beruntung hari ini, cepat beli tiket pesawat dan pulang. Setelah Lin Tianhu selesai berbicara, dia masuk ke mobil dan pergi. Hanya pasangan muda ini yang dibiarkan berdiri di pintu keluar bandara dalam keadaan linglung, menyaksikan kendaraan melaju semakin jauh seperti orang idiot. Villa Panlongshan. Su Yuqi sedang sibuk di dapur, dan seluruh dapur penuh kabut asap. Sudah kubilang jangan terlalu sibuk. Kamarnya berbau asap berminyak. Kita baru berpisah beberapa hari. Segera kembali. Guling Er memegang hidungnya dan membujuk Su Yuqi. Itu tidak bisa dilakukan. Aku harus belajar memasak dan menjadi istri dan ibu yang baik. Kalau tidak, Hagen akan direnggut. Aku sudah mulai merasakan krisis. Bujukan, dan masih sibuk di dapur. Mendengar kata-kata Su Yuqi, Guling Er tidak tahu mengapa, dan sedikit tersipu, aku tidak akan mencuri Hagen Mu. Oh, aku tidak menyebutmu, jika kamu menyukainya, kenapa kamu harus memaksanya, kita berdua ayo pergi bersama, dan pria itu Hagen tidak akan cantik sampai saat itu. Su Yuqi bercanda dengan Guling Er. Jantung Guling Er melompat-lompat. Dia tidak bisa mengerti mengapa jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali Su Yuqi mengatakan itu, dia bahkan benar-benar memiliki ide ini. Guling Er, apa yang kamu pikirkan? Guling Er buru-buru berteriak pada dirinya sendiri di dalam hatinya, menenangkan diri, mengabaikan Su Yuqi, dan pergi menonton TV sendirian di sofa. Segera, Su Yuqi duduk di meja dengan piring, meskipun tidak bisa dikatakan lengkap dalam warna, aroma, tapi setidaknya dimasak. Saat Su Yuqi menyelesaikan pekerjaannya, Lin Tianhu membawa Hagen kembali. Begitu dia masuk, melihat ke ruang tamu yang agak berasap, Hagen tahu apa yang sedang terjadi tanpa menebak. Hagen, kamu kembali, lihat makanan yang kumasak untukmu. Su Yuqi berkata dengan perasaan puas ketika dia melihat Hagen kembali. Yah, harum sekali, mencium aroma ini, aku lapar. Hagen menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan mabuk. Benarkah? Lalu cepat duduk. Su Yuqi buru-buru membiarkan Hagen duduk, lalu berkata kepada Guling Er dan Lin Tianhu, kalian berdua datang dan makan bersama. Tidak, tidak, tidak. Lin Tianhu ketakutan dia harus melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, Chi Feng sudah menyiapkan makanan, tunggu aku kembali untuk makan. Hagen mendengarnya, wajahnya lucu, Lin Tianhu, kamu bisa melakukannya, kita hidup bersama dengan Chi Feng. Lin Tianhu tersipu, kita berdua sudah sangat tua, itu sudah cukup. Kupikir kalian berdua mungkin juga hidup bersama, kalian berdua telah menjalin hubungan, jadi mengapa kamu masih berpura-pura? Guling Er berkata kepada Hagen dan Su Yuqi. Itu tidak bisa dilakukan, aku ingin menyelamatkan hal yang paling berharga untuk malam pernikahan. Su Yuqi buru-buru menggelengkan kepalanya. Simpan, aku khawatir jika beberapa gadis tidak menyimpannya, kamu akan menyesalinya. Guling Er tersenyum jahat. Su Yuqi terkejut, lalu menatap Hagen, Hagen memelototi Guling Er, lalu tersenyum pada Su Yuqi, jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu. Bab 549. Maafkan aku, kamu tidak berani. Su Yuqi tersenyum penuh kemenangan. Lin Tianhu pergi, Guling Er ingin pergi juga. Dia benar-benar tidak bisa makan masakan Su Yuqi, tetapi setelah mengambil 2 langkah, Su Yuqi menyeretnya kembali, dia harus mencicipi masakannya. Guling Er hanya bisa duduk dengan wajah tak berdaya,
Hagen makan dengan sangat gembira, dan memuji keahlian Suyuki saat makan, yang membuat hati Suyuki meledak kegirangan. Melihat Suyuki menatapnya, Guling Er hanya bisa mengambil sumpit dan makan sedikit demi sedikit. Di tengah makan, ponsel Hagen berdiri dan Hagen menghubungkan ponselnya. "Saudaraku, apakah kamu di Hongcheng?" Segera setelah panggilan tersambung, suara Chen Yingxia terdengar. "Di sini, ada apa dengan Yingxia?" Hagen sedikit gugup, dia berpikir bahwa Chen Yingxia mengalami beberapa kesulitan. "Saudaraku, Song Tai akan mengadakan konser di Hongcheng 5 hari kemudian. Aku pikir kamu sangat mampu. Bisakah kamu menemukan cara untuk mendapatkan tiket?" Chen Yingxia bertanya dengan suara rendah. "Oke, tidak masalah." Hagen langsung setuju. Melihat Hagen setuju, Chen Yingxia dengan senang hati menutup telepon, tetapi setelah setuju, Hagen merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia tidak ingin ada hubungannya dengan Song Tai. Hagen juga pria normal. Sebagai untuk penampilan, mereka semua adalah wanita cantik kelas 1. Hagen benar-benar takut jika dia terlalu banyak berhubungan dengan Song Tai, dia akan membuat kesalahan. Tapi tidak ada cara lain sekarang, jadi saya hanya bisa menghubungi Song Tai dan meminta beberapa tiket. Hagen meletakkan kembali ponselnya dan duduk kembali di meja makan. "Nomor telepon siapa?" Suyuki bertanya dengan rasa ingin tahu. "Selamat datang di musim panas, dia ingin melihat konser, biarkan aku membelikan beberapa tiket untuknya," kata Hagen datar. "Apakah kamu punya cara untuk mendapatkannya? Tiket ini selalu sulit didapat, dan sekarang aku tidak bisa membelinya meski harganya dinaikkan, dan aku juga tidak bisa membelinya." Setelah mendengar ini, Gulinger buru-buru bertanya pada Hagen. Hagen mengangguk, "Ya. Kalau begitu, kamu juga harus membelikanku satu." Gulinger mempercayai kata-kata Hagen, dan dengan kekuatan Hagen, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan beberapa tiket. "Oke," kata Hagen tanpa ragu. "Aku sangat iri. Aku sangat senang menemukan pacar yang cakap. Aku bisa menyelesaikan semuanya." Gulinger menatap Suyuki dengan iri. Kecemburuan ini tidak dibuat-buat, itu benar-benar iri. "Jika kamu iri, aku akan memberimu setengahnya." Suyuki menyeringai. Gulinger tersipu dan berhenti berbicara. Tepat ketika beberapa orang hendak menghabiskan makanannya, tiba-tiba bel pintu berbunyi. "Siapa yang akan datang?" Suyuki sedikit bingung, karena hanya ada sedikit orang di sini. "Aku akan pergi melihat." Hagen berdiri dan memeriksa. Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang gadis cantik berdiri di luar meskipun dia mengenakan pelindung matahari yang besar. Hagen sekilas dapat mengetahui bahwa gadis ini adalah Song Tai. "Kamu benar-benar tinggal di sini." Setelah melihat Hagen, Song Tai tersenyum. Bagaimana kamu menemukan tempat ini?" Hagen terkejut, dan diam-diam melihat kembali ke Suyuki. Jika keduanya bertemu, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, terutama Song Tai menatapnya dengan cinta yang dalam. Jika Suyuki melihat ini, Hagen bahkan tidak bisa membayangkan akibatnya. "Itu tidak mudah, bukankah kamu memberikan alamatnya pada ayahku? Aku membawakanmu batu." Song Tai menunjuk ke jalan masuk van tidak jauh dari sana. "Ada semua batu yang kamu inginkan, aku akan datang untuk memberikan Anda batu, maukah Anda mengundang saya untuk duduk? Letakkan batunya dan kembali. Sekarang tidak nyaman. Aku akan menghubungimu nanti. Aku hanya perlu menemukanmu." Hagen berkata dengan cemas. "Ada apa? Apakah ini tentang konser?" Song Tai sedikit tersenyum. Bab 550. Tetapi sebelum Hagen dapat berbicara, Suyuki dari restoran berteriak, "Hagen, siapa itu?" "Oh, pengantar," Hagen berkata dengan tergesa-gesa. "Golden House Chanjiao? Siapa yang ada di dalam?" Song Tai langsung tertarik saat mendengar suara seorang gadis. "Pacarku bukan seperti yang kamu pikirkan." Hagen hanya bisa menjelaskan tanpa daya. "Kalau begitu aku ingin melihat seperti apa pacarmu. Sungguh iri memiliki pacar yang mampu sepertimu." Song Tai masuk ke kamar saat dia berbicara. Hagen ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa membawa pergi Song Tai, bukan? Song Tai bergegas masuk ke kamar,
Suyuki sedang makan bersama Gulinger. Melihat Song Tai yang tiba-tiba menerobos masuk, keduanya membeku sesaat. Song Tai juga terkejut, dia tidak menyangka ada dua gadis, dan keduanya sangat cantik. Dia tidak tahu yang mana pacar Hagen. Kamu adalah Song Tai. Gulinger tiba-tiba berteriak setelah tertegun beberapa saat. Ketika Suyuki mendengar ini, dia juga menjadi sedikit bersemangat, pantas saja dia tampak akrab sekarang, dia ternyata menjadi bintang besar. Halo. Song Tai sedikit tersenyum. Halo, silakan duduk. Gulinger buru-buru memanggil Song Tai untuk duduk, menuangkan teh dan air. Pada saat ini, Hagen juga mengikuti, dan berkata kepada Song Tai, ini pacarku, Suyuki. Song Tai memandang Suyuki, lalu tersenyum ringan, Nona Su benar-benar cantik, tidak heran dia bisa membuat Tien Chen. Song Tai mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Suyuki. Suyuki agak bingung saat ini, dan bertanya pada Song Tai, Nona Song bertemu dengan pacarku? Dia belum pernah mendengar Hagen menyebutkan bahwa dia mengenal Song Tai, seorang bintang besar. Ya, Tuan Chen tinggal di rumah saya untuk sementara waktu. Kata Song Tai. Tinggal di rumahmu? Suyuki menatap Hagen dengan kaget. Gulinger juga bingung saat ini, dan menatap Hagen dengan tak percaya. Jangan salah paham, dia bilang dia tinggal di rumahnya, dia hanya tinggal di rumahnya, tidak ada yang terjadi. Hagen buru-buru menjelaskan. Tetapi dia merasa bahwa semakin dia menjelaskan, semakin gelap dia jadinya, dan pada akhirnya dia hanya bisa tanpa daya meminta bantuan Song Tai. Song Tai tersenyum, Nona Su, jangan salah paham, Tuan Chen hanya tinggal di rumah saya, karena keluarga kami berada dalam bisnis biji. Dan Tuan Chen membutuhkan banyak biji, jadi dia tinggal di rumah saya untuk diskusikan kerjasama. Kami di sini untuk mengirimkan biji ke Tuan Chen, kami sekarang menjalin hubungan kerjasama. Setelah Song Tai menjelaskan, Suyuki langsung mengerti, dan dia juga ingat bahwa Hagen mengikuti Wudong ke Hengshan beberapa waktu lalu. Nona Song terlalu banyak berpikir, bagaimana mungkin aku salah paham denganmu, cepat duduk. Suyuki tersenyum dan memberi isyarat kepada Song Tai untuk duduk. Kamu bicara, aku akan mengatur seseorang untuk membongkar biji. Hagen menemukan alasan dan menyelinap pergi. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa di sini. Hagen memerintahkan untuk menurunkan semua batu roh ke halaman villa. Benda ini adalah harta yang tak ternilai bagi Hagen, tetapi bagi orang biasa atau prajurit, itu tidak lebih dari pecahan batu. Setelah menyingkirkan Lingxi, Hagen kembali ke rumah dan menemukan Suyuki, Gulinger, dan Song Tai sedang tertawa. Dia sedikit bingung, mengapa semua gadis saling kenal? Batu roh telah diturunkan. Anda dapat pergi jika tidak ada lagi yang harus dilakukan. Apakah Anda tidak mengadakan konser dalam beberapa hari? Bisakah Anda memberi saya beberapa tiket? Kata Hagen kepada Song Tai. Tentu saja. Song Tai berdiri dan tersenyum pada Hagen. Aku akan memberimu beberapa foto barisan depan sehingga kamu dapat melihatku dengan jelas. Ketika Song Tai mengatakan ini, matanya beralih ke Hagen dengan ringan. Dengan satu pilih, Hagen sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Bab 551. Setelah mengucapkan beberapa kata lagi, Song Tai pergi, tetapi ketika Song Tai berjalan kembali, Suyuki dan Gulinger menatap Hagen dengan mata aneh. Kenapa kalian berdua menatapku seperti ini? Hagen bertanya sedikit bingung. Izinkan saya bertanya, apakah Song Tai menyukai Anda? Bintang yang hebat, apakah dia akan memberi Anda hadiah khusus? Dia datang ke Hongcheng kecil ini untuk mengadakan konser. Saya pikir itu mungkin karena Anda, bukan? Dia cantik dan cantik. Berbakat wanita, apakah kamu tergoda? Suyuki bertanya pada Hagen dengan mata tajam. Apakah dia menyukai saya atau tidak? Saya tidak tahu, tapi saya benar-benar tidak menyukainya. Saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang sangat berdedikasi. Jika Anda tidak mempercayai saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya perlu untuk berlatih akhir-akhir ini, dan aku tidak ingin ada yang mengganggu. Hagen selesai berbicara berpura-pura marah, lalu berbalik dan kembali ke kamar tidurnya. Suyuki tertegun sejenak, langkah Hagen berbalik melawan tamu, membuat Suyuki tidak bisa mengajar. Ling Er,
Apakah aku terlalu jauh? Suyuki tidak tahu apakah yang dia katakan terlalu banyak, jadi dia bertanya pada Gulinger dengan suara rendah. Gulinger tampak khawatir, aku tidak tahu, tapi melihat penampilan Hagen, dia mungkin benar-benar marah. Hal terpenting yang harus dikomunikasikan dua orang adalah kepercayaan. Jika kamu tidak mempercayainya seperti ini, itu mungkin membuat dia sedih. Lalu apa yang harus aku lakukan? Suyuki panik. Tunggu dan lihat saja, mungkin ini akan selesai dalam 2 hari. Gulinger tidak memiliki pengalaman, jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat. Hagen, yang kembali ke kamar, menghela nafas panjang. Jika dia tidak menggunakan cara ini, dia tidak tahu kapan Suyuki akan menanyainya. Setelah duduk bersila, Hagen mulai berlatih seni konsentrasi. Masih ada 5 hari sebelum konser Songtai. Hagen berharap bisa menembus panggung bigu dalam 5 hari ini. Jika dia mencapai tahap bigu, Hagen akan dapat hidup tanpa kembang api selama beberapa bulan, dan kekuatannya akan meningkat pesat, bahkan jika dia bertemu dengan master seperti Qian Feng. Dia hanya bisa melambaikan tangannya untuk menyelesaikannya. Ketika Hagen berlatih, ada pulau batu kosong ribuan kilometer jauhnya di laut, tidak ada hewan atau tumbuhan di pulau itu, hanya berbagai batu, jadi tidak ada yang datang ke sini. Namun saat ini, di pantai di tepi laut pulau, seorang pria sedang memancing dengan topi bambu dan pancing di tangannya. Dan tidak jauh dari sana, seorang gadis berkeringat deras. Jika Hagen melihat gadis ini, dia pasti bisa mengenalinya. Master Tao Busu dibunuh oleh Taois Jue Jue setelah Hagen membalas dendam Master Busu Tao. Dia menyerahkan cakram bintang 7 kepada Xiaoru, dan membiarkan Xiaoru pergi bersama Taois Wei. Beberapa bulan kemudian, Xiaoru tiba-tiba muncul di pulau terpencil ini, tetapi lelaki tua yang sedang memancing itu tidak terlihat seperti Taois Wei. Xiaoru, pergi ke laut untuk menangkap ikan untuk dimasak, aku lapar akan guru. Kata lelaki tua itu memancing. Dimengerti, Tuan. Xiaoru mengangguk, melompat langsung ke laut, dan menghilang sepenuhnya. Tepat setelah Xiaoru melompat ke laut, sebuah perahu kecil datang dengan cepat. Perahu itu tidak memiliki tenaga, dan hanya ada seorang pria paruh baya yang berdiri di atasnya, tetapi kecepatan perahu itu secepat jika diperlengkapi dengan baling-baling. Segera perahu berhenti di pantai, dan pria paruh baya itu melompat dan mendarat di samping nelayan tua itu. Steward Long, beritanya telah menyebar. Kata pria paruh baya itu dengan hormat kepada nelayan tua itu. Pria tua itu mengangguk, dan melepas topi bambunya, memperlihatkan wajah keriput. Hagen akan terkejut melihatnya, karena pria tua ini adalah pemimpin tua yang mengajarinya di penjara. Bab 552. Sekarang hari apa? Naga tua itu bertanya. Hari ke-8 bulan Juni. Pria paruh baya itu menjawab. Ngomong-ngomong, masih ada lebih dari sebulan lagi. Saya harap kultivasi anak Hagen akan tumbuh lebih cepat, dan yang terbaik adalah mencapai lantai 5 yayasan pendirian. Pemimpin tua itu berkata dengan harapan di matanya. Steward Long, Tuan muda hanya belajar untuk waktu yang singkat, dan itu baru beberapa bulan. Bahkan jika kamu sangat berbakat, itu mungkin sulit. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu ini sulit, tapi tidak ada cara lain. Dia adalah satu-satunya harapan. Kalau tidak ada yang bisa menyelamatkan Nona. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata naga tua itu, dan kemudian dia melihat ke arah ketenangan. Laut. Aku bisa melakukannya. Itu saja, sisanya hanya bisa ditentukan oleh nasib baik. Wow. Saat kepala naga tua selesai berbicara, ada gelombang di laut, dan tubuh Xiaoru bergegas keluar seketika, memegang 2 batu di tangannya ikan berbintik. Tuan, kami makan kerapu hari ini. Xiaoru dengan gembira berteriak pada kepala naga tua itu. Setelah mencapai pantai, Xiaoru tidak terkejut melihat pria paruh baya itu, tetapi dengan sopan memanggil, Paman Long, kamu di sini, pria. Paruh baya itu tersenyum dan mengangguk. Segera Xiaoru mengambil ikan itu dan pergi untuk memasak, dan pria paruh baya itu memandang punggung Xiaoru dan tidak bisa menahan desahan, sungguh anak yang luar biasa, dan dia masih berupa tubuh kristal es. Kekuatan masa depannya tidak terbatas.
Hei! Pemimpin tua itu juga menghela nafas, aku tidak punya pilihan lain. Jika memang harus, aku hanya bisa mengorbankan dia. Aku tidak bisa membiarkan tuan muda mati. Begitu tuan muda mati, wanita tertua pasti akan mati juga. Jika aku tidak bisa bertahan, seluruh keluarga Panjang tidak akan sama seperti sebelumnya. Tapi aku masih berharap Steward Long bisa menjelaskannya pada Xiao Ru. Aku yakin Xiao Ru akan mengerti situasi umum, lagi pula, tuan muda adalah penyelamatku. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi muram. Selama periode kontak dengan Xiao Ru ini, pria parubaya itu telah mengembangkan perasaan, dia tidak ingin Xiao Ru tetap dalam kegelapan, dan akhirnya mati tanpa alasan. Ya, aku akan memberitahunya. Naga tua itu mengangguk. Setelah kamu menyebarkan berita, bagaimana reaksi anggota keluarga Panjang? Tentu saja mereka kaget. Mereka mengira anak nona muda sudah lama meninggal. Sekarang saya tahu saya masih hidup, saya mengirim orang untuk mencarinya, kata pria parubaya itu. Itu bagus. Dengan kekuatan keluarga Panjang, tidak perlu waktu lama untuk menemukan tuan muda, pemimpin tua itu tersenyum. Steward Long, mengapa kamu begitu ingin memberitahu anggota keluarga Long bahwa tuan muda masih hidup? Tidak bisakah kita menunggu tuan muda tumbuh selama beberapa tahun dan menjadi lebih kuat? Pria tua itu bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Karena wanita tertua tidak bisa bertahan lama. Dia telah dipenjara selama lebih dari 20 tahun dan telah disiksa. Jika dia tidak memberinya dukungan spiritual, dia tidak akan bisa bertahan, mata. Naga tua itu berkabut, air mata jatuh. Ekspresi pria parubaya itu juga sangat rendah, dan dia berkata kepada kepala naga tua itu, pelayan Long, sebelum patriark tua meninggal, rahasia apa yang patriark tua sampaikan kepada wanita tertua, sehingga orang-orang dari keluarga Panjang mati-matian ingin tahu, dan mengurung nona tertua seperti ini. Selama bertahun-tahun, aku tidak tahu, tapi rahasia ini seharusnya sangat penting bagi keluarga Panjang, jika tidak, nona tertua tidak akan hidup seperti ini. Hari. Naga tua itu menggelengkan kepalanya. Keduanya diam, dan tidak ada yang berbicara lagi. Tetapi segera suara Xiao Ru datang. Tuan, Paman Long, makanannya sudah siap. Anda bisa datang untuk makan. Kepala naga tua dan pria parubaya itu memandang satu sama lain dan tersenyum. Keduanya berjalan menuju Xiao Ru, dan tak lama kemudian terdengar tawa dan keharuman di depan sebuah rumah batu. Bab 553. Villa Gunung Panlong di Hongcheng. Pada saat ini, Hagen telah dikunci di kamar sendirian selama 4 hari. Selama 4 hari ini, Hagen terus menyerap aura di batu roh, dan hanya ada sedikit batu roh di halaman sekarang. Dan di dalam tubuh Hagen, auranya hampir mencapai keadaan memancar, melonjak dalam semburan, seolah hendak menembus dantian. Dahi Hagen sudah berlumuran keringat, dan setiap terobosan di alam besar adalah bencana, tidak hanya dantian yang akan menerobos dan dibentuk kembali, bahkan tubuhnya akan sama. Sekarang Hagen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya adalah genangan lumpur, dan semua tulangnya hancur berkeping-keping. Tetapi Hagen tidak berani berhenti, karena dia tahu bahwa ini adalah waktu paling kritis untuk menerobos. Selama Anda menerobos masa lalu, kekuatan Anda akan memiliki lompatan kualitatif. Tetapi jika Anda menyerah atau gagal, Anda tidak tahu kapan terobosan berikutnya. Booming. Tiba-tiba, ada semburan suara di tubuh Hagen, dan kemudian dantiannya dihancurkan oleh aura lautan luas. Tetapi segera dantian yang hancur bersatu kembali, dan aura luas itu diserap kembali ke dalam dantiannya. Tapi kali ini, setelah energi spiritual yang sangat besar dituangkan ke dalam dantian, tidak ada gerakan sama sekali, seolah-olah laut telah menghilang, dan gelombang barusan hilang. Terobosan. Hagen tiba-tiba membuka matanya, dengan kegembiraan di matanya. Jika dantian pada masa pembangunan pondasi adalah ember, maka sekarang Hagen telah menerobos, dantian telah menjadi tangki air, ember berisi air, tetapi dituangkan ke dalam tangki air, menjadi tidak mencolok. Hagen melihat keluar jendela, pada saat ini, Hagen dapat melihat dengan jelas ratusan meter dari jendela, dan pendengarannya menjadi lebih sensitif. Temperamen Hagen juga telah mengalami banyak perubahan, memasuki periode bigu adalah awal dari kultivasi abadi yang sesungguhnya,
dan dia bisa berhenti makan kembang api. Berjalan keluar ruangan, Hagen menemukan bahwa Suyuki dan Guling Er tidak ada di sana, mungkin karena mereka bosan beberapa hari ini, dan mereka berdua pergi berbelanja. Saya mandi di kamar mandi dan berganti pakaian. Hagen awalnya ingin tidur nyenyak, tetapi Zhaoouki memanggilnya melalui telepon. Di kedai teh di Hongcheng, Zhaoouki membawa Sushimao ke sini. Sushimao layak menjadi master yang hebat. Cedera serius seperti itu tidak berpengaruh dalam beberapa hari. Melihat Hagen datang, Sushimao dengan sopan membantu Hagen memindahkan kursi. Suanuegu dan rombongannya, jika bukan karena Hagen, Sushimao sudah lama menjadi mayat. Ini adalah teh yang saya bawa sendiri dari Kyoto, Anda memiliki rasa, kata Zhaoouki kepada Hagen. Hagen menyesap cangkir tehnya dan berkata, apakah ada yang perlu kamu lakukan? Datang untuk menyusahkanmu dalam waktu singkat. Kita harus menunggu patriark keluarga Qin meninggalkan bea cukai. Kata Zhaoji. Kamu memintaku keluar hanya untuk memberitahuku ini? Hagen tersenyum ringan, bahkan jika keluarga Qin datang menggangguku sekarang, aku tidak takut. Tuan Chen, saya harap Anda tidak meremehkan musuh. Kekuatan keluarga Qin saat ini tidak boleh diremehkan. Keempat King Kong dari keluarga Qin semuanya adalah mesin pembunuh, yang semuanya adalah kekuatan dari Tuan yang hebat. Dan kepala keluarga Qin mungkin meninggalkan kebiasaan kali ini. Ini adalah puncak dari guru besar, dan mungkin untuk dipromosikan menjadi guru seni bela diri, ini adalah kekuatan yang menakutkan. Zhaoji membujuk Hagen. Oke, jika kamu datang ke sini untuk memberitahuku hal-hal ini, maka kamu bisa pergi. Aku sama sekali tidak memperhatikan keluarga Qin. Hagen perlahan bangkit dan bersiap untuk pergi. Tuan Chen, bolehkah saya bertanya kepada Anda, berapa tingkat kekuatan Anda saat ini? Zhaoouki sangat ingin tahu, kekuatan seperti apa Hagen pada akhirnya. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Sushimao, Hagen dengan mudah membunuh Qian Feng, pemilik lembah Suanyue, yang membuat Zhaoji bertanya-tanya seberapa kuat Hagen.